Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dijengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, ngidam-ngidam, panas dingin, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak, laki-laki apa perempuan? Mana ada laki-laki melahirkan? Oleh sebab itu maka yang menanggung penderitaan ini adalah perempuan. Hai perempuan, jaga harkat martabat diri. Ingat, martabat bukan martabak. Bapak ibu sangka dosa itu berzina, dosa itu minum khamar, dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa. Jadi dosanya pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VVIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya dia. Jangan kita berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga. Enak aja. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. Jangan pernah malu merasa salah. Kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja. Tapi malu di akhirat, berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi. Kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka karena dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah kening. Kalau kau ada duit, kirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Jadi jangan kita sepelekan teman kita yang di lokal sekarang. Mungkin dia jalan kaki datang kuliah. Hari berganti, musim berubah. Jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kau anak orang kaya, kau punya kebun yang lebar, punya kos-kosan yang banyak. Jangan kau terlalu berharap pada yang ada. Tapi bagi kau yang anak yatim, susah. Jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena ada dia. Siapa dia? Tu'izzu man tasha'. Kalau dia berkehendak, dia angkat engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau dia berkehendak, wa tudhillu man tasha', direndahkannya sejatuh-jatuhnya. Mungkin tadi kawan-kawan sebahagian sudah putus harap. Begitu sampai kemari, Masya Allah sudah penuh. Aduh, mau duduk di mana nih? Akhirnya dia putus harap. Tapi ketika dia berdoa, serahkan kepada Allah, Allah naikkan derajatnya. Dia pun naik ke lantai.
Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Kalau engkau seekor gajah, maka kau bawalah satu batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, cukup kau bawa sebutir gula. Apa guna badan kau besar? Apa guna kekuasaan kau tinggi? Apa guna kehebatan tanda tangan kalau tidak kau manfaatkan untuk menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah menolong engkau. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah sakaratul maut. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah pertanyaan azab kubur. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah di padang mahsyar. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah saat amal dihisab, dihitung. Kapan Allah menolong? Waktu susah meniti titian siratal mustaqim. Kapan Allah menolong? Waktu susah mau dijerumuskan ke dalam neraka, tak jadi. Kapan Allah menolong? Waktu diselamatkan dari segala huru hara hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, yang menyaksikan ini, masuk dalam hatinya. Dan yang merekam ini, di-share-nya semuanya. Insya Allah ini semuanya menjadi amal jariah yang dapat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Apa maksudnya Ustaz? 2. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Qul huwallahu ahad. Itu bukan kul, dan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan. Ada a, ada la, ada wa, ada za, ada ja, ada z. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahum. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Kemana kemarin liburannya? Mantap ya. Apa kabar? Senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Salam. Tiba-tiba ada satu anak gadis pegawai yang mau salaman. Tak boleh. Kenapa? Ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin. Dicucukkan, ditusukkan satu bimikhyatin, paku dari api neraka, minan nar, ke kepala kamu, ditusukkan. Khairun, lebih baik min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Maka begitu dia, apa kabar bapak? Hei, buat bapak tuh ya, gak mau salaman sama perempuan, rupanya bininya di belakang. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi telanjang. Ini belum pernah ditengok Nabi. Pasti kau lihat di akhir zaman. Inilah yang sekarang, pakai pakaian tapi telanjang, jilbabnya tertutup tapi pakaian sempit macam pembungkus apel, menjerit celana itu. Tolong! Nauzubillah. Neraka jahanam tempat kalian. Adapun perempuan itu sebagai istri, ada suaminya. Perempuan sebagai cucu, ada kakek datuknya. Perempuan sebagai adik, ada abangnya. Perempuan sebagai kakak, ada adiknya. Perempuan sebagai keponakan, ada paman pakciknya. Kemana kalian pergi, wahai para wali? 6 wali. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sekali saja kalian akan melangkah ke dalam surga, tak jadi, gara-gara kalian membiarkan anak keponakan kalian. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus ya Rasulullah? Alladzi yaqirru su' ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, adiknya membuka aurat. Apa hukum chatting dengan seorang akhwat?
walaupun hanya curhat saja. La talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Sebelum kau hijrah, dia halangi hijrah. Setelah kau hijrah, mulailah kata dia, enggak apa-apa, cuman ngobrol aja kok. Enggak apa-apa, kan enggak nampak wajahnya. Tak apa-apa. Setan tidak pernah mengajak orang ayo berzina, tapi setan mengajak menapaki langkah-langkah. Makanya la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Pada saat kita melaksanakan sholat, tiba-tiba hendak buang angin, apakah sah sholat kita? Apabila kita tahan, sah. Tapi kalau tahan itu sampai menimbulkan mudarat, sampai biru mukanya, lepaskan aja lah. Kalau ragu Pak Ustaz, keluar apa tak keluar? Keluar apa tak keluar? Keluar apa tak keluar? La yang sarif, jangan kau batalkan solatmu hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Jangan kau batalkan solatmu sebelum kau betul-betul yakin mendengar suara atau mencium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi baunya luar biasa.